Selamat pagi. Sebelum proses pengajaran di kelas akan dijelaskan terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Nama mata kuliah terapi komplementer dan alternatif, kode mata kuliah 04KKA2S1T dengan bobot SKS, teori 2 SKS, T dan L-nya tidak ada. Kemudian sebagai pengembang RPS, saya sendiri, Nes Dewa Putu Aridiano, dan penanggung jawab mata kuliah saya sendiri, dengan ketua program studi Nes Dewa Putu Dewi Puspawati Eskap MKap. Adapun capaian pembelajaran pada RPS yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian CPL 2 mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada profesi dan klien. CPL 3 mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan keunggulan keperawatan komplementer dan alternatif, memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, yang selanjutnya sebagai deskripsi singkat mata kuliah terapi keperawatan komplementer sebagai pendukung mahasiswa program sarjana keperawatan, yaitu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan pemahaman terapi komplementer dan macam-macam terapi komplementer melalui kegiatan perkuliahan serta aplikasinya dalam pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan. Sebagai bahan kajian materi pembelajarannya, yang pertama terapi komplementer meliputi filosofi dari keperawatan itu sendiri. Berikutnya teori dan konsep terapi komplementer dan peran serta fungsi dari perawat terapi komplementer itu. Nah, peran dan fungsi perawat dalam terapi komplementer ini terkait dengan manajerial, terkait dengan pengelolaan di unit pelayanan kesehatan. Berikutnya artikel dan jurnal nasional. Yang keempat, terapi secara biologis meliputi biologis dan terapi secara biologis yang dapat diakses dalam dunia keperawatan. Yang kelima, artikel dan jurnal nasional serta internasional terkait dengan terapi secara biologis. Yang keenam, terapi tubuh dan pikiran atau mind body therapist meliputi tipe terapi tubuh pikiran dan terapi pikiran juga yang dapat diakses melalui keperawatan. Yang ketujuh, umpan balik biologis. Yang kedelapan, terapi tubuh, mind body therapist, meditasi, imajinasi, terapi relaksasi. Selanjutnya terapi energi. Berikutnya terapi manipulasi. Yang terakhir adalah analisis artikel jurnal internasional terkait manipulasi dan metode yang didasari berdasarkan fisiologi tubuh. Daftar referensinya, referensi utama Kiswojo Hugo 2013 akupunktur medik, penerbitnya Akupunktur Indonesia. Kemudian Fatahillah Ahmad 2006 keampuhan bekam, Hamijoyo 2003 Komplementer Medicine in Rheumatology. Kemenkes RI 2011 dengan judul bukunya Pengobatan Komplementer Tradisional Alternatif. Sani Asrul 2010 Obat Komplementer dan Alternatif. Kikayati Flora Penata Laksanaan Non-Farmakologi Terapi Komplementer sebagai upaya mengatasi dan mencegah komplikasi penderita hipertensi primer. Pendukungnya Ayu Ningtyas, ini terkait dengan aplikasi kebidanan komplementer, kemudian dari jurnal-jurnal yang dapat diakses. Dosen pengampu sebagai
tim di dalam proses pembelajaran. Saya sendiri, Nes Dewa Putu Arwidiana SKEP MAP, bersama tim Nes Idewo Gede Chandra Dharma SKEP MKEP. Mata kuliah persyaratan ilmu dasar keperawatan 1, ilmu dasar keperawatan 2, konsep dasar keperawatan 1, dan konsep dasar keperawatan 2. Untuk proses pembelajaran, ilmu 1, sub CPMK, kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan teori konsep terapi komplementer dan alternatif. Ini dibelajarkan secara offline dengan estimasi waktu 100 menit, bobot nilainya 2,5. Dosen pengampunya saya sendiri, Nes Dewa Putu Arwidiana SKEP MAP. Kemudian temu 2, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi perawat dalam terapi komplementer dengan pokok bahan kajiannya. Peran dan fungsi perawat dalam terapi komplementer dibelajarkan dengan metode lecture secara offline dengan waktu 100 menit, bobot 2,5. Yang membelajarkan atau pengajarnya, pengampunya saya sendiri, Nes Dewa Putu Arwidiana SKEP MAP. Temu 3, jenis terapi komplementer juga dibelajarkan secara offline. Pengajarnya saya sendiri. Temu 4, analisis artikel jurnal nasional dan internasional. Ini dibelajarkan dengan metode individual learning secara online. Dibelajarkan oleh pengampu dosen Nes Idewo Gede Chandra Dharma SKEP MKEP. Temu 5, menjelaskan terapi secara biologis. Ini dibelajarkan secara metode individual learning secara online 100 menit. Dibelajarkan oleh Nes Idewo Gede Chandra Dharma SKEP MKEP. Temu 6, terkait dengan artikel jurnal nasional dan internasional, dibelajarkan secara individual learning secara online dengan durasi waktu 100 menit. Dibelajarkan oleh Nes Idewo Gede Chandra Dharma. Temu 7, terapi tubuh. Dibelajarkan dengan metode discovery learning, dibelajarkan secara offline, durasi 100 menit, dibelajarkan oleh Idewo Gede Chandra Dharma. Temu 8, konsep terapi tubuh pikiran. Ini dibelajarkan secara lecture dengan media offline. Durasi waktu 100 menit, dibelajarkan oleh Nes Idewo Gede Chandra Dharma. 9, artikel jurnal, metodenya individual learning. Pembelajarannya adalah melalui media online. Durasi 100 menit, dibelajarkan oleh Nes Idewo Gede Chandra Dharma. Temu 10, tentang terapi energi dan biofield. Dibelajarkan dengan metode discovery learning dan SGD secara offline, durasi waktu 100 menit. Diampu oleh Nes Dewa Putu Arwidiana, yaitu saya sendiri. Pertemuan 11, artikel jurnal, dibelajarkan dengan individual learning secara online, durasi 100 menit, bobot 2,5. Dibelajarkan oleh Nes Idewo Gede Chandra Dharma SKEP MKEP. Temu 12, manipulasi metode didasari atas tubuh atau manipulasi secara discovery learning secara offline, durasi 100 menit. Pembelajar saya sendiri, Nes Dewa Putu Arwidiana SKEP MAP. Pembelajaran temu 13, analisis terkait dengan artikel jurnal nasional dan internasional, dibelajarkan dengan metode individual learning. Medianya online, durasi 100 menit. Memegang atau pengampunya saya sendiri, Dewa Putu Arwidiana. Pembelajaran temu 14, tentang konsep evidence-based practice obat tradisional, dibelajarkan secara individual learning. Medianya online, durasi 100 menit. Pengampunya saya sendiri. Ke-15, tentang evidence-based practice terapi tradisional, metodenya individual learning.
secara online, durasi 100 menit. Pembelajarnya saya sendiri, Dewa Putu Aridiana. Dalam rencana pembelajaran atau RPS-nya sudah dipandu dengan kontrak penugasan dari pertemuan 1, 2, 3, dan 8, itu metodenya lecture. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, dan 15 individual learning. 7, 10, dan 12 discovery learning dan small group discussion. Jadi total bobotnya 100%. Dalam penilaian teori 40%, ya. Penilaian praktikum 60%. Sebagai acuan penilaiannya, batas lulusnya adalah 70 dengan tabel kategori penilaian rentang 0 sampai 39,99E, 40 sampai 49,99D, 50 sampai 54,99C min, 55 sampai 59,992 dengan nilai 2,0 dengan nilai C min, kemudian 60,00 sampai 64,99 dengan nilai 2,3 C plus, 65,00 sampai 69,99 2,7 dengan nilainya B min, 70 sampai 74,99 B, 75 sampai dengan 79,99 B plus, 80 sampai 85,99 A min, 86 sampai dengan 100 dengan nilai A. Demikian rencana proses pembelajaran atau RPS semesternya pada mata kuliah terapi komplementer dan alternatif yang dibelajarkan kepada mahasiswa. Baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, Medan. Jangan lupa mimpi budian. Belajar itu memang melelahkan, namun hasilnya membahagiakan. Ya, ada satu lagi. Pagi-pagi pergi ke pasar. Saking luasnya jadi kesasar. Apabila ingin jadi pintar, tentu harus rajin belajar. Kita fokus semua. Kita fokus dulu semua. Adik-adik bisa melihat gambar apa ini? Gambar apa? Bujur? Nah, sekarang coba dihitung. Ada berapa bujur sangkar? Berapa besar, berapa kecil? Saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya. Silakan ambil kursi di luar berada. Ya. Nama saya barangkali sudah ada yang tahu, tetapi tidak ada salahnya saya mengenalkan kembali. Nama lengkap saya Nas Dewa Putu Aridiana SK MAP. Ya. Saya pegawai tetap di Stikes Wiranitika Bali. Namun di luar tugas pokok, tugas pembelajaran sebagai tenaga pendidik, saya juga membuka peluang ya untuk praktek mandiri di tempat ini juga satu, yang pertamanya dan yang kedua di kampung, ya, ada keperawatan komplementer. Jadi terkait dengan teori dan terkait juga dengan prakteknya. Kemudian untuk membuat tidak tegang, ya, saya mencoba membuat pantun. Jadi jawabannya, ya, oke.
saat sekarang kita akan belajar terkait dengan terapi komplementer dan alternatif. Ya, dan materi ini sesuai dengan rencana proses pembelajaran, ya, dijadwalkan pada temu 2. Ya. Nah, ini khusus pembelajarannya untuk mahasiswa Stikes Wira Yedika tadi. Ada yang dapat lain? Yang dapat lain? Ini bukan ujian. Masa yang begini tidak bisa? Coba. Berapa? Bisa melihat? 11. Coba tunjukin dulu. Mana 11-nya? Yang lain lagi, siap-siap. Coba itu 11-nya yang mana? Yang mana gitu? Ada beberapa yang harus dicapai, diantaranya merupakan hasil belajar. Siapa yang bisa membacakan hasil belajar yang kita capai pada pertemuan kedua ini? Tolong dibantu untuk membacakan saja. Siapa yang mau baca? Yang baca. Terus apa lagi? Ya. Rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman. Bagus. Silakan. Apa? Ya, silakan di depan lagi. Kolaboratif bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Baik, terima kasih. Kolaboratif dalam hal ini kita sebagai profesi dalam dunia keperawatan tidak mampu menangani semuanya. Kita ilmunya keperawatan, ada ilmu lain lagi, ada ilmu lain lagi. Tetapi objeknya satu adalah klien. Klien ini memiliki berbagai macam permasalahan. Bukan kita harus menangani semua, tetapi kita harus berkolaborasi. Kalau masalah pelayanan keperawatan, kita yang punya. Kalau masalah medis, dokter yang punya. Masalah fisiologi, ada bagian terapis yang punya. Bagian nutrisinya, ada ahli gizi yang punya, dan lain sebagainya. Jadi kita kolaborasi, bekerja sama. Kita tidak mengambil semua permasalahan kesehatan untuk ditangani, tetapi kita berkolaborasi dengan tim kesehatan yang ada. Dia yang maksudkan. Oke? Independen, yaitu merupakan fungsi mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Seperti yang saya ceritakan di awal, selain saya sebagai tenaga pendidik di Stikes, saya juga membuka praktek mandiri. Jadi praktek mandiri saya itu adalah independen. Saya tidak menggunakan dokter, saya tidak menggunakan ahli yang lain, karena saya hanya mengambil fokus untuk tugas fungsi pokok sebagai seorang perawat. Ini hilang. Ini dalam melaksanakan kegiatan pesan intrusi dari perawat lain atau profesi lain. Tidak langsung. Misalnya dokter, nurse tolong diberikan obat paracetamol 3x1 dalam sehari. Itu instruksi dari medis. Dari perawat yang lain, perawat associate misalnya. Nanti siang tidak usah dimandikan, sekalian aja sore dimandikan karena cuaca dingin. Itu instruksi dari yang lain. Ya, ada catatan-catatannya. Kemudian interdependen. Saya tugas memberikan infus dan orang lain memberikan obat, tapi obatnya yang dimasukkan ke dalam cairan infus. Kalau cairan infus tidak lancar, yang memberikan obat tidak berhasil, saling ketergantungan. Jelas? Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan tadi penjelasannya tadi. Nah, ada yang bisa menjelaskan peran perawat dalam layanan komplementer? Apa perannya tadi? Coba diingat-ingat. Ingat saja, nanti yang lain menambahkan. Ingat saja. Satu, peran sebagai
Pemberian surat perawatan. Apa lagi? Advokat. Kolaborasi, koordinasi. Kasih orang supaya berubah perilaku. Educator, ya. Selanjutnya kita akan diskusi setelah sesi. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan, kedisiplinan selama proses pembelajaran ini. Dan saya akhiri dengan para musanti. Terima kasih.